Selamat siang Bu Ulfa. Apakah Ibu punya waktu luang hari ini, Bu? Selamat siang juga Pak Rustono. Ada apa ini Pak? Saya lihat sepertinya Pak Rustono itu kok agak murung gitu, tidak bersemangat gitu, tidak seperti biasanya gitu. Bagaimana Pak? Apakah ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Bu ya, saya jadinya malah mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa ya Bu ya? Oh, tidak apa-apa, santai saja Pak. Silahkan untuk bercerita, mau bercerita apa ini kira-kira Pak Ya, Rustono? Kayaknya begini menarik Bu. ini masalahnya. Apa Pak? Iya begini Bu, sebenarnya saya itu mau curhat tentang masalah yang saya alami. Ini siap ya Bu Ulfa bisa membantu saya ya? Insya Allah, saya dengan senang hati Pak Ros akan membantu. Kira-kira apa ya Pak Ros? Apa yang bisa saya bantu untuk Pak Ros? Saya dengan senang hati membantu teman. Begini Bu Ulfa, apa ada masalah yang saya alami itu beberapa hari yang lalu pengawas itu melakukan supervisi ke sekolahan dan ketika itu pengawas uh, menyoroti itu persoalan ada di saya Bu selaku guru di sekolahan Bu. Jadi saya itu Oh, seolah jadi sorotan permasalahan yang saya hadapi Bu. oh lah terus masalahnya apa Pak? Kok Pak Rustono itu bisa menjadi sorotan pengawas gitu Pak? Begini Bu, pada saat supervisi itu pengawas menyampaikan tentang hasil rapot pendidikan di SD kami, SD Level 1. Itu memang hasilnya rapotnya rendah, terutama pada kompetensi literasi dan numerasi siswa, Bu. Lah, Bu Ulfa tentunya tahu bahwa rapot pendidikan diambil dari hasil AKM yang dilakukan pada siswa kelas 6, siswa kelas 5. Sementara saya sebagai guru kelasnya, sehingga saya mendapat kritik tentang proses mengajar yang sudah saya lakukan di kelas. Jadi seolah-olah bahwa hasil rapot pendidikan rendah itu karena gurunya, karena saya gurunya di kelas 5 yang cara mengajarnya yang kurang, seperti itu Bu. Oh, lah terus proses mengajar yang bagaimana yang Pak Rus apakah Pak Rus itu mungkin tidak bisa mengelola kelas atau eh, kok bisa apa namanya atau bagi pembelajaran bagaimana kok bisa apa sampai pengawas itu ngeritik kalau boleh tahu bagaimana Pak Rus? Boleh Iya saya Bu. tahu? Bu pengawas itu seolah-olah melihat saya mengajar Bu. Sepertinya beliau itu keberatan pada waktu saya mengajar di kelas. Kok tidak menggunakan metode pembelajaran dengan tepat atau bahkan mengira saya itu belum memanfaatkan media bacaan yang mendukung peningkatan literasi numerasi siswa Bu. Oh, seperti itu. Kemudian bagaimana tanggapan Pak Rus dengan respon yang diberikan oleh Ibu pengawas itu, Pak? Saya itu Bu ya, sejujurnya menyampaikan itu kepada beliau kalau selama ini saya itu sudah berusaha Bu melakukan pembelajaran. Bahkan saya biasa mencoba untuk menggunakan metode yang bervariasi. Itu metode yang sudah saya ketahui seperti PBL, inquiry, discovery learning dan lain-lain Bu. Selain itu saya juga sudah berusaha memanfaatkan referensi dari berbagai sumber, bisa dari buku referensi ada di perpustakaan, di pojok baca dan sumber-sumber lain yang ada di lingkungan sekitar. Hanya saja saya itu merasa kekurangan waktu untuk kegiatan pembelajaran ketika saya sampaikan seperti itu, malah Bu pengawasnya malah tersinggung Bu, seperti itu. Oh, gitu. Jadi masalahnya begitu, Pak. Ya kalau begitu saya eh, ingin bertanya nih sama Pak Rustono. Selama ini apa yang Pak Rustono lakukan di dalam proses belajar mengajar di kelas? Ya Kira-kira apa, Bu, Pak? ya seperti tadi saya menyampaikan dalam mengajar biasanya itu saya kan sudah mencoba menggunakan beberapa metode yang bervariasi termasuk pemanfaatan
referensi itu Bu. Jadi sebenarnya saya sudah berusaha penuh Bu. Oh iya, tapi kok bisa ya Pak, mengapa Pak Rustono itu merasa kekurangan waktu padahal Pak Rustono itu kan sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas itu menggunakan beberapa metode gitu. Kok masih merasa kekurangan waktu Bapak? Iya Bu, menurut saya Bu Ulfa kan tentunya tahu pada saat awal tahun ajaran baru itu bahkan sampai nanti bulan September sekolah kan banyak kegiatan sehingga pembelajaran itu kan sering terganggu. Dan saya sebagai guru kelas 5 itu kan sering terlibat Bu dalam beberapa kegiatan Iya seperti benar. awal tahun ajaran, terus kalau dulu MOS ya, MOS Iya. masa pengenalan lingkungan sekolah, terus ada persiapan Agustusan, ada rencana jambore, jadi banyak kegiatan Bu. Lah otomatis kelas saya itu kan ketinggal-tinggal Bu. Seharusnya waktunya cukup sehingga menjadi berkurang. Nah akhirnya pembelajaran yang saya lakukan itu ya dengan metode memberikan tugas saja kepada anak dan Oh, otomatis hanya didampingi oleh guru lain Bu. oh gitu. Jadi sebenarnya itu pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Rustono itu sudah bagus, Pak. Juga sudah berkolaborasi dengan teman guru untuk membantu Pak Rustono dalam pembelajaran. Lalu bagaimana hasilnya Pak Rus? Setelah dibantu oleh guru, tentunya kan eh, dibantu juga dengan strategi pengajarnya, terus menggunakan metode belajar juga yang berbeda. Itu hasilnya bagaimana itu Pak Rus? Ya tadi saya kan sudah minta bantuan guru lain Bu. Lah setelah dibantu oleh guru lain itu hasilnya anak-anak lebih baik lagi pembelajarannya dan saya juga uh, masih bisa belajar dari pengalaman teman guru lain dalam meningkatkan literasi dan numerasi siswa. Namun terus terang beberapa hari ini itu hati saya merasa kurang nyaman Bu. Saya menjadi resah dan di rumah itu menjadi kepikiran terus dengan masalah Hmm. ini sehingga akibat pekerjaan-pekerjaan yang lain itu jadi agak terbengkalai. Jadi tadi yang kritik yang disampaikan pengawas tadi itu membuat saya kok kurang nyaman gitu Bu. Oh iya, sebenarnya kalau misalnya kejadiannya seperti itu membuat itu ya Pak. Jadi bisa membuat Pak Rustono itu tidak nyaman selama ini ya Pak ya, Iya betul Bu. dengan kejadian itu gitu ya. Padahal Pak Rustono tadi sudah menerapkan itu ya Pak, ada beberapa metode pembelajaran sehingga bisa menerapkan pada setiap pembelajarannya itu untuk literasi dan numerasinya ya Pak ya. Iya betul Bu. Iya. Dan ini kan ditambah eh, Bu pengawas itu bisa jadi menyampaikan kepada KS saya Bu. Nah saya itu khawatir nanti apakah jadi masalah lagi karena KS saya itu nanti bisa menegur saya seperti itu. Jadi saya mau menjadi tidak nyaman karena hal seperti itu. Oh gitu. Jadi kalau boleh saya menyimpulkan Bapak, jadi yang membuat Pak Rustono itu merasa tidak nyaman itu saat di supervisi itu gitu ya Pak ya, karena pembelajarannya yang dilakukan itu berkurang dan akhirnya pembelajaran dilakukan dengan metode pemberian tugas saja kan gitu ya Pak ya, dan hanya didampingi oleh guru lain. Nah, ketika pengawas memperingatkan, Pak Rustono memberikan argumen mungkin. Jadi sehingga membuat membuat pengawas itu merasa tersinggung gitu loh. Karena mungkin Pak Rustono karena banyak kegiatan terus ditegur sehingga pengawasnya pas melihat delalah kok ya Pak Rustono itu pas banyak kegiatan sehingga diwakilkan oleh teman diminta bantuan sama teman guru Iya, yang lain gitu. Jadi mungkin agak tersinggung gitu ya Pak penyampaiannya kepada kepala sekolah. iya. Ya Bu, kira-kira apakah nanti saya akan dipanggil itu Bu? Dipanggil kepala sekolah itu Bu. Kan Bu Ulfa mungkin sudah pengalaman dalam seperti itu Bu. Iya, kalau kalau menurut saya, kalau misalnya masalah Pak Rustono itu bisa merefleksi
dan mempersiapkan diri jika ditegur oleh kepala sekolah, itu Pak Rustono harus siap. Enggak apa-apa, jelaskan saja Pak, jelaskan saja masalah yang sebenarnya terjadi. Karena pasti kepala sekolah kan juga tahu, beliau tahu kesibukannya Pak Rustono, tahu kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah gitu. Jadi kan apa namanya, Pak Rustono harus mengatakan dengan sejujur-jujurnya gitu loh. Jadi katakan saja sesuai dengan kenyataan sehingga uh, membuat Pak Rustono akan lega. Kalau misalnya ditegur ataupun apa ditegur oleh kepala sekolah gitu ya enggak masalah, menurut saya harus berani, enggak apa-apa Pak, harus mempersiapkan diri. Jangan lupa sebelum menemui kepala sekolah juga lakukan kegiatan stop Pak, biar tambah refleksi, tambah apa, rileks gitu Pak, tambah rileks untuk Pak Rustono gitu. Jadi Berarti harus sehingga siap Bu ya. iya, jadi nanti Pak Rustono itu akan menyampaikan hal-hal yang positif ya. Jadi pasti Pak Kepala juga mau menerimanya dan pasti Pak Kepala itu juga menyampaikan hal positif juga sehingga akan menambah semangat Pak Rustono dalam mengajar dan tidak menjadi apa namanya keganjalan atau rasa yang tidak nyaman lagi di tempatnya apa di hati Pak Rustono gitu Pak Mudah-mudahan Rustono. ya Bu ya. Iya Pak. Semoga apa masalah saya bisa saya sampaikan ke KS, ke pengawas seperti itu Bu ya. Iya Pak. Jadi Pak Rustono itu sudah menyampaikan dan sudah apa namanya membuat rencana-rencana pembelajaran juga ke depannya. Jadi lalu apa hal lain yang akan dilakukan Pak Rustono kira-kira? Oh ya. Saya juga ini Bu berencana akan menemui pengawas sekolah dan saya akan meminta maaf kepada beliau atas kejadian sebelum ini ya. Ya. Mungkin dalam penyampaian yang saya lakukan atau ada kata-kata yang membuat apa Bu pengawas itu tersinggung. Iya, Kemudian benar. terkait proses belajar kedepannya saya juga akan menggunakan apa metode pembelajaran dan media bacaan yang ada dan minta saran kepada beliau pengawas sekolah bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik itu di dalam kelas. Ya, wah luar biasa itu Pak Rustono. Ya, jadi kemudian bagaimana itu Pak Rustono untuk proses belajar mengajarnya Pak Rustono selanjutnya untuk ke depannya? Nah, setelah ini dan ke depan saya tentunya akan melakukan pembelajaran yang lebih inovatif lagi tuh, untuk menggunakan apa metode lain, metode yang bervariasi itu ya. Dan saya juga kembali lagi saya akan memanfaatkan referensi-referensi dari berbagai sumber, dari buku bacaan, dari perpustakaan, pojok baca dan sumber-sumber lain dan semoga dengan inovatif seperti ini bisa meningkatkan cara saya melakukan pembelajaran dengan anak di kelas. Wah, hebat. Hebat sekali Pak Rustono. Jadi langkah-langkah Pak Rustono yang akan diambil itu menurut saya sudah tepat dan saya setuju dengan ide-ide yang disampaikan oleh Pak Rustono. Ya Bu, syukurlah sekarang saya jadi merasa sangat lega sekali Bu, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Saya khawatir, takut Bu, salah Iya. dalam melangkah ini. Iya, benar benar benar. Iya, Pak. Syukurlah kalau Pak Rustono itu sudah merasa lega, lalu dari apa yang sudah Pak Rustono rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Rustono lakukan kira-kira untuk menjalankan rencana itu, komitmennya apa? Untuk menjalankan hal itu dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian Ya, mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan bagus. dari pengawas Mm-mm. tentang bagaimana mengatur waktu supaya pembelajaran berjalan dengan baik, tidak terganggu dengan aktivitas yang lain. Bagus sekali. Pak Rustono sudah luar biasa sekali ini, Pak. Eh, dalam melakukan hal itu, semua rencana Pak Rustono itu dukungan apa yang dibutuhkan Pak Rustono untuk melakukan komitmen tersebut itu, Pak? Komitmen-komitmen yang sudah tadi Pak Rustono utarakan.
Iya Bu, itu juga masih dalam pemikiran saya Bu. Nah, tapi saya mungkin akan mencoba berkomunikasi dengan teman-teman guru yang lain. Jadi antara guru satu dengan yang lain, saya dengan teman guru yang lain saling mendukung, saling mengingatkan dalam hal positif Bu, dalam melakukan kegiatan di sekolahan. Iya, wah bagus sekali. Memang untuk berkolaborasi dan melakukan apa namanya komunikasi yang baik dengan teman sejawat itu memang sangat membantu kita Pak dalam menyelesaikan masalah. Eh, ide-ide yang bagus sekali dari Pak Rastono semoga dapat segera terselesaikan dan Pak Rustono itu dapat bekerja dengan suasana hati yang nyaman, yang tenang, ya, tidak dihantui rasa yang tidak nyaman, takut mungkin atau mungkin Pak Rustono merasa gundah, galau gitu ya, tidak nyaman. Tentu karena apa Pak? Karena dalam pembelajaran itu memang sangat dibutuhkan kenyamanan Pak. Dalam pembelajaran dengan teman sejawat itu juga kondisi lingkungan sekolah itu juga kita membutuhkan keadaan yang nyaman. Jika jika teman guru atau teman sejawat Pak Rustono itu bisa berkolaborasi itu menunjukkan bahwa uh, ada apa namanya harmonis hubungan antara Pak Rustono dengan guru-guru di situ gitu. Ya, Itu amin Pak amin Bu Rustono. ya. Terima kasih banyak Bu Ulfa untuk waktunya, tadi sudah memberikan pencerahan kepada saya sehingga saya juga mendapatkan hal-hal baru dari Bu Ulfa dan Bu Ulfa juga mau mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega Bu. Iya Pak, Ya, sama-sama. iya kita nanti Iya. menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswa, terutama saya Bu, di sekolahan saya. Gitu Bu Iya, ya. iya Terima benar. kasih Bu. Iya, ya seperti itu Ki Hajar Dewantara Tuturi Handayani gitu ya Pak ya. Jadi kita sebagai guru itu juga bisa memberikan teladan yang baik untuk murid-murid kita. Kita membelajari siswa-siswa kita sesuai dengan karakteristik siswa. Gitu Pak Rustono. Tetap semangat Pak Ya Rustono Bu, ya. terima Sehat kasih selalu banyak. buat Pak Rustono Amin ya. amin. Oke, sama-sama Pak Rustono. Assalamualaikum Pak Rustono. Waalaikumsalam Bu Ulfa. Bagaimana Bu, sebenarnya kok penting sekali itu ada apa? Iya Pak, kemarin itu saya telepon Bapak. Cuman kok ini kok suaranya itu mungkin sinyalnya yang kurang itu ya Pak, kurang apa namanya, kurang bagus sehingga suaranya jadi terputus-putus gitu Pak. Gini Oh iya, Pak, gimana Bu? saya itu punya masalah yang cukup mengganggu lah pikiran saya. Jadi seminggu terakhir ini tuh saya galau gitu ya Pak ya. Oh gitu ya Bu. Nah ini sekarang apa yang bisa saya bantu dan apa ya kira-kira yang ingin Bu Ulfa sampaikan? Mungkin kita bisa ngobrol Bu dengan santai di siang ini Bu. Oh ya, eh, ini saya memang lagi butuh sekali Pak untuk teman bercerita saya. Mungkin Pak Rustono mungkin bisa membantu saya untuk menyelesaikan masalah saya yang selama ini saya hadapi. Jadi sangat mengganggu pikiran saya gitu Pak. Wah dengan senang hati Bu Ulfa, mari kita ngobrol Bu ya. Kalau bisa sambil ngopi gitu, Oh di iya, santai gitu, di relax. oke Pak, terima kasih. Ini Bu, nah sekarang ini silakan Bu Ulfa, mungkin barangkali saya bisa bantu. Nanti Bu Ulfa ingin hasil seperti apa dari obrolan kita siang ini Bu? Jadi saya itu memang yang pertama itu saya ingin mendapatkan solusi Pak dari permasalahan saya yang mengganggu pikiran saya. Nah, sampai saat ini tuh saya masih bingung Pak. Saya itu harus bertindak bagaimana, seperti apa gitu saya masih bingung Pak. Oh gitu. Lah bingungnya kira-kira tentang apa Bu? Apa ada permasalahan? Kok bisa sampai bingung gitu Bu? Begini Pak, saya itu memang merasa bingung.
Jadi saya bingung harus bagaimana gitu ya Pak ya. Jadi di kelas itu ada salah satu murid yang tidak fokus saat saya beri tugas mandiri Pak. Oh Atau gitu. bisa dibilang dia itu sebagai troublemaker gitu Pak. Jadi sebelum tugasnya selesai, itu dia selalu mengajak temannya untuk bercerita. Sehingga membuat teman-teman yang lain itu terganggu dan tidak bisa mengerjakan tugas dengan baik dan juga tidak tepat waktu karena bercerita tadi itu. Oh ya Bu. Jadi ada siswa pulsa yang apa? Yang tidak bisa fokus mengerjakan tugas, terus mengganggu teman yang lain sehingga teman yang lain merasa terganggu. Gitu ya Bu. Lalu Iya apa Pak. kesulitan yang lain Bu Ulfa? Ya, jadi gini Pak Rustono, memang saya merasakan itu. Jadi semuanya jadi berimbas kepada teman yang lain gitu. Dan teman yang lain itu jadi kesulitan untuk mengerjakan tugas karena diajak bercerita terus sama dia. Nah, saya itu masih bingung harus bagaimana karena hal yang sudah saya lakukan itu juga dia masih seperti itu gitu Pak, masih senang bercerita gitu. Saya itu masih bingung saya harus bagaimana gitu Pak. Itu ya Bu ya. Jadi kondisinya memang memang ada anak dari Bu Ulfa yang kondisinya berbeda ya Bu, seperti itu Bu. Nah, Iya kira-kira Pak. bisa diceritakan Bu yang lebih jelas lagi. Kira-kira yang membuat Bu Ulfa bingung itu terhadap anak itu bagaimana? Bisa diceritakan lagi Bu. Iya Pak, bisa Pak. Jadi seperti ini Pak. Siswa tersebut itu menurut saya itu tergolong siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Jika saya itu menjelaskan, dia sebenarnya mendengarkan. Dia juga saat disuruh maju, saya minta untuk maju ke depan, dia juga mau maju dan bisa melakukannya. Namun, saat saya berikan tugas mandiri, dia tidak bisa fokus dan selalu mencolek teman sebelahnya gitu loh Pak. Kadang jalan menghampiri teman yang lain, Jahil kemudian begitu. ya, kemudian diajaknya bercerita tentang pengalamannya, baik itu pengalaman sepulang sekolah, baik itu pengalaman dia di rumah, pengalaman dia itu kejadian-kejadian berangkat sekolah dan lain sebagainya. Sebagai contoh seperti ini, Pak. Dia itu bercerita dengan temannya gini, saya tadi sepulang sekolah itu kan lewat lewat sungai. Nah, saya itu melihat ikan gitu. Nah, akhirnya karena melihat ikan, jadi teman yang lain itu jadi penasaran gitu, Pak, ikut mengomentari gitu loh. Nah, ikannya besar seperti apa? Sebesar besar atau kecil? Ikan apa? Nah, tidak hanya satu siswa sehingga teman yang lain mendengar akhirnya ikut, teman yang lainnya lagi mendengar jadi ikut. Nah, jadi cerita itu sebagai salah satu contoh dan masih banyak lagi setiap hari itu seperti itu ganti cerita kayak gitu sehingga temannya jadi ikut terpancing gitu loh Pak. Jadi Oh iya uh, ya. iya jadi saya sering untuk mengingatkan anak-anak, yuk tugasnya sudah selesai belum, sudah dikerjakan belum gitu. Nanti anak-anak sebentar diam gitu Pak, diam terus mengerjakan. Tapi nanti kembali diajak itu dia bercerita lagi melanjutkan ceritanya tadi dia ikannya itu besar ikannya itu loh warna itu gitu nah jadi dilanjut lagi gitu nanti saya Intinya berarti anak itu yang ini Bu ya, karakternya. Tapi kalau di bidang akademik itu kan bagaimana Bu? Mampu apa enggak? Apa hanya kurang konsentrasi? Apa hanya memang ini anak itu sukanya menceritakan pengalamannya seperti itu Bu? kalau di bidang akademik seperti yang tadi sudah saya bilang Pak itu anak itu dikatakan sebagai kalau saya menilai itu di atas rata-rata Pak kemampuannya Oh itu di atas rata-rata. Jadi dia bisa mengikuti pembelajaran. Dia juga waktu maju juga bisa gitu ya. Jadi memang dia itu konsentrasinya kurang karena dia itu suka bercerita gitu Pak. Jadi dari suka bercerita dia itu sehingga mengganggu temannya, berimbas kepada temannya sehingga penyelesaian tugas tidak bisa terselesaikan dengan tepat waktu gitu Pak.
Oh ya, tadi Bu Ilva menyampaikan mungkin anak itu kurang konsentrasi lah. Itu menurut Bu Ulfa itu supaya anak tadi itu bisa konsentrasi penuh, kira-kira apa Bu yang harus Bu Ulfa lakukan begitu Bu, supaya lebih konsentrasi lagi? Iya benar Pak. Jadi anak itu memang konsentrasinya eh, tidak bisa fokus gitu ya. Jadi mungkin sepertinya saya itu harus mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional atau KSE dalam pembelajaran saya. Dan mungkin saya harus menciptakan iklim positif Pak sebagai budaya di sekolahan. Wah itu Gitu. baik Bu, itu bagus sekali Bu. Karena menerapkan apa pembelajaran KSE itu bisa membuat siswa berkonsentrasi betul dan lebih rileks ya dalam menerima pembelajaran. Siswa juga apa dapat menciptakan iklim positif di kelasnya, bahkan nanti sampai ke sekolah. Jadi sudah menjadi apa program sekolah itu kalau dengan apa pembelajaran KSE itu bisa membuat anak lebih rileks Bu, seperti itu Bu. Iya Pak, semoga ya Pak itu bisa merubah siswa di kelas saya menjadi lebih berkonsentrasi penuh sehingga tidak mengganggu teman yang lain gitu ya Pak ya. Nah menurut Bu Ulfa, kompetensi sosial apa Bu yang ingin diterapkan Bu dalam pembelajaran? Kalau saya ingin karena itu berhubungan dengan karakter ya Pak. Jadi saya ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional itu terutama tentang kesadaran diri dan manajemen diri sehingga dia bisa memanage tugas-tugas yang sudah saya berikan gitu, Wah memanage waktunya. itu anu Bu ya, bagus sekali Bu. Nah menurut Bu Ulfa cara cara apa yang bisa digunakan untuk mengintegrasikan apa tadi kedua kompetensi tersebut Bu? Iya. Iya, untuk mengintegrasikan kesadaran diri, kompetensi kesadaran diri dan manajemen diri, itu mungkin saya untuk konsentrasi diri saya akan rencana membuat roda emosi, Pak. Jadi roda emosi itu saya akan tempel di depan kelas, kemudian semua siswa itu mengisi roda emosi tersebut. Nah, jadi mereka akan mengisi apa yang mereka rasakan gitu. Baik Bu Ulfa, itu bagus Bu, sudah apa membuat langkah-langkah yang bagus. Kemudian menurut Bu Ulfa apa yang dilakukan Bu Ulfa untuk membuat anak tersebut bisa sampai manajemen diri sendirinya itu penuh Bu, Oh bahkan iya, bisa penuh kesadarannya itu. iya, iya Pak, kalau untuk memanajemen diri, saya itu akan melakukan teknik stop Pak, seperti pada SD yang sudah pada awal pembelajaran saya akan melakukan teknik stop untuk menstabilkan perasaan mereka dan membuat mereka itu lebih konsentrasi dalam pembelajaran. Jadi saya juga memberikan kesempatan kepada siswa atau saya akan memberikan ruang kepada siswa tersebut untuk menceritakan pengalamannya dan apa yang dirasakan pada hari itu. Sehingga nanti harapannya itu siswa itu akan bisa menceritakan keluh kesahnya atau kalau dibilang unek-unek ya, unek-uneknya dan meminta teman lain itu untuk memberikan solusi ataupun memberikan tanggapan dari cerita siswa tersebut gitu, Pak. Wah bagus sekali Bu, saya setuju Bu, itu tadi yang diterapkan itu dengan teknik stop itu ya pada awal pembelajaran supaya siswa lebih konsentrasi. Kemudian tadi Bu Ulfa menceritakan tentang iklim positif bagi budaya kelas. Menurut Bu Ulfa bagaimana penerapannya Bu? Iya, kalau iklim positif sebagai budaya sekolah itu memang sudah ada di sekolahan saya, Pak. Jadi di kelas itu sebenarnya sudah ada di keyakinan kelas, sudah dibuat keyakinan kelas. Namun keyakinan kelas itu yang sudah dibuat itu tidak mengena ke siswa gitu loh, Pak. Jadi kurang greget gitu mungkin ya. Saya membuatnya itu saya dan murid saya itu membuatnya kurang greget gitu. Jadi sebenarnya sudah ada cuman tidak mengena. Jadi mungkin saya akan memperbaiki keyakinan kelas itu dan memasukkan nilai-nilai yang diyakini siswa bahwa bercerita kepada temannya di dalam kelas saat mengerjakan tugas dapat mempengaruhi penyelesaian tugas tersebut dan dapat mengganggu teman yang lain.
kecuali kalau berceritanya itu memang pada materinya itu tidak masalah gitu loh. Jadi kalau misalnya pada tugas yang bukan materi tentang bercerita itu dapat mengganggu konsentrasi teman yang lain. Jadi karena Iya, dia iya. sering jalan-jalan gitu. Jadi selain itu juga gitu Pak Ros, saya rencana itu akan melakukan segitiga Gimana tuh? restitusi. Oh ya, Segitiga restitusi. Jadi untuk mengetahui permasalahan siswa tersebut yang mungkin kurang fokus itu jadi sebenarnya ada apa sih gerangan mereka kok seperti itu gitu loh. iya, iya. Kenapa sih dia melakukan seperti itu gitu. Jadi saya mendapatkan solusi dan jawaban dari penyebab siswa tersebut itu melakukan hal itu gitu. Iya, iya. Jadi menarik sekali Bu Ulfa sudah menyampaikan strategi dan saya senang dengan strategi yang Bu Ulfa lakukan ya. Mungkin dari obrolan kita ini, lalu dari tadi strategi tadi yang Bu Ulfa sampaikan, mana yang kira-kira bisa segera Bu Ulfa lakukan? Kalau besok mungkin saya akan segera bisa menerapkan dalam pembelajaran saya karena setiap hari karena guru kelas kan pastinya kita bertemu dengan murid itu ya Pak bertemu Ya, dengan murid setiap hari gitu. tiap hari ya. Iya, jadi mungkin besok mulai akan saya terapkan. Yang pertama itu saya akan menerapkan dulu tentang pembelajaran penerapan KSE dengan di pembelajaran saya di awal itu dengan teknik stop, dengan roda emosi dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah itu baru saya terapkan budaya positif dan segitiga restitusi. Jadi bertahap. Nah, selain itu saya juga ingin menerapkan